Terakhir ini, agama itu kenapa jadi tertuduh terus di kita ini? Jadi tertuduh terorisme dan sebagainya. Nah, saya ingin mengusulkan kepada Anies, bagaimana agama itu menjadi sumber etika dan moral dalam pembangunan bangsa sehingga terwujud Indonesia. Yang baru terpilih, dia kehilangan waktu 1 tahun lebih. Kenapa? Karena nota APBN untuk tahun berikutnya sudah dimasukkan 2 bulan sebelum dia dilantik. Mohon maaf, guru sangat menentukan minat pada bidang. Kita ini suka sebuah pelajaran bukan karena bukunya, tapi karena gurunya. Sayangnya, guru matematika, fisika, kimia sering nakutin Bapak Ibu semua. Jadi, saya tertarik dengan visi misi dan program Amin yang saya juga baca yang Pak Ganjar maupun Pak Prabowo. Di sana Amin menjelaskan ada reformasi kelembagaan. Pertanyaan saya, bagaimana ketimpangan yang terjadi di kalangan masyarakat terutama pangan dengan hilangnya Bulog peranannya semakin minimal. Kedua, KPPU yang menyehatkan pasar itu ternyata levelingnya di bawah KPK. Dan KPK yang tadinya sangat strategis turun menjadi lembaga eksekutif yang sebelumnya adalah Komisi Negara yang Independen. Mohon penjelasan solusi seperti itu. Baik, terima kasih Pak Rudin. Yang terakhir Prof. Nanat, Wakil Ketua Dewan Pakar. Bisa singkat Prof. Nanat ya. 30 detik. Lebih sedikit. Terima kasih Pak Anies, Pak Presiden Republik Indonesia. Saya akan berbicara bertanya tentang dari masalah pendidikan dan agama. Yang pertama, kondisi saat ini bahwa hasil PISA itu 72 dari 77 negara, kita ini termasuk dalam membaca itu rankingnya rendah. Jadi kita nomor 72 dari 70 negara. Yang kedua, matematika nomor ranking 72 dari 78. Mic-nya bisa didekatkan lagi, Pak. Yang ketiga, sains dari 78 negara nomor 70. Nah, yang kedua, kalau kita melihat peringkat dunia pendidikan tinggi kita, UI 296 rankingnya. ITB 331, UGM 320 dari 500 perguruan tinggi dunia. Satu pun tidak ada yang termasuk 100 besar di dunia dari 500 itu. Malaysia, Singapura, Nanyang University Singapura masuk 100 besar dan Universitas Malaysia masuk 100 besar. Kita tidak ada, termasuk Hasanuddin tidak masuk. Nah, oleh karena itu persoalan pokoknya adalah leadership rektor, yang kedua kepala sekolah sesuai dengan Pak Anies dikatakan. Pertanyaan saya bagaimana strategi dalam rangka tadi meningkatkan kualitas leadership rektor dan kepala sekolah. Yang kedua, pertanyaan saya adalah sekarang ini terjadi kesenjangan antara kualitas pendidikan di Jawa dan luar Jawa, negeri dan swasta, di bawah Kementerian Agama dan Kementerian Diknas. Kementerian Agama itu saya pernah menjadi rektor UIN Bandung 2003-2011. Tidak ada satu judul penelitian yang bernilai 1 miliar. Tapi di Diknas 1,5 miliar sampai 2 miliar. Bagaimana ini ke depan itu untuk penyemarataan itu tadi. Yang ketiga yang saya ingin tanyakan, yang ketiga, jumlah sains dan teknologi, jumlah sarjana humaniora dan sosial 60% hari ini. Sedangkan teknik, teknologi 30%. Nah, bagaimana ke depan agar 30% sains dan sosial dan humaniora dan 60% teknologi karena menyongsong 4.0 tadi. Yang terakhir masalah agama. Pak Anies, sudah 30 terakhir ini, agama itu kenapa jadi tertuduh terus di kita ini? Jadi tertuduh terorisme dan sebagainya. Nah, saya ingin mengusulkan kepada Anies, bagaimana agama itu menjadi sumber etika dan moral dalam pembangunan bangsa sehingga terwujud Indonesia.
Yang terakhir sekali. Udah Pak, udah cukup. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Kali ini saya punya otoritas menyetop. Ya. Mohon maaf Pak, berhenti. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi sebenarnya. Ya, baik, makasih. Kami persilakan kepada Pak Anies untuk langsung menjawab. Enggak cukup. Udah selesai. Udah. Jadi masih ada. Prof. Nanat banyak betul menunya, Prof. Nanat. Mewakili semua ya. Nah, itu gunanya silaturahmi ya. Gini, pertama soal yang disampaikan oleh Prof. Riri tadi, peranan ilmuwan, bagaimana ke depan. Jadi kami melihat bahwa teknokrat dan proses teknokrasi seringkali atau akhir-akhir ini tidak diletakkan di depan di dalam proses penyusunan kebijakan. Seringkali proses politik lah yang diatur. Lalu sekalian, kalau di dalam bicara managing power gitu ya, itu maka tidak ada 3 unsur kira-kira. Satu adalah power dalam artian politics, kekuatan. Kedua, policy dalam artian kebijakan. Dan ketiga adalah political economy. Who gets what, when, where, how much. Itu 3 aspek. Nah, kami melihat yang di depan seharusnya adalah policy. Baru kemudian politics, baru kemudian political economy masuk di situ. Nah, kami menyaksikan ini agak bergeser. Jadi ke depan saya melihat ilmu pengetahuan harus dikembalikan menjadi kompas di dalam menyusun kebijakan-kebijakan. Wake up call-nya kapan? Wake up call-nya kapan Bapak Ibu sekalian? Pandemi kemarin. Bapak Ibu sekalian, pada saat kita diterpa pandemi, saat itu adalah ujian bagi semua pemegang kewenangan di seluruh dunia. Dan saat itu kita punya kesempatan untuk menilai mana pemegang kewenangan yang menggunakan ilmu pengetahuan dan mana pemegang kewenangan yang merendahkan ilmu pengetahuan. Saat itu. Begitu ada pandemi, kenapa? Karena kita berhadapan dengan tabir ketidaktahuan. Mendadak kita ketemu dengan veil of ignorance. Pada saat kita berhadapan dengan tabir ketidaktahuan, maka paling gampang dan paling benar merujuk kata ilmuwan. Kami merasakan di Jakarta, kami harus mengambil kebijakan-kebijakan, kami merujuk kepada para ilmuwan dan ketemu dengan pemegang kekuasaan lebih tinggi yang tidak menggunakan rekomendasi yang digunakan oleh ilmuwan. Oke? Ini ditemukan di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia. Tapi wake up call-nya peristiwa pandemi. Maka itu kami melihat ke depan, hormati teori, hormati pengetahuan, dan tidak boleh lagi pemimpin mengatakan, itu teori, yang penting pekerjaannya selesai. Nggak bisa. Kalau bekerja hanya teori saja, nanti lain kali jangan bikin kursi kakinya 4. Prakteknya aja bikin kakinya 3, nggak bisa, karena teorinya kakinya 4. Dan inilah yang kami ingin sama-sama kerjakan. Jadi kami melihat, lalu bagaimana urutannya? 1, prinsip dalam pengambilan kebijakan, prinsip kesetaraan keadilan. Dimensi pertama. Dimensi kedua adalah prinsip kepentingan publik. Dimensi ketiga adalah prinsip akal sehat, evidence, data. Dimensi yang keempat adalah aspek astagfirullah. Apa tadi pertama? Nilai, kemudian kepentingan umum, kesetaraan, kemudian ada satu lagi ini mendadak hilang. Nanti kalau ingat saya munculin lagi. Akal sehat yang ketiga, dan kemudian evidence dan lain masuk ketiga. Nanti saya masukkan 4. Jadi urutan begitu. Nomor 1 adalah pegangan nilai. Jadi Prof. Riri, kami melihat ilmu pengetahuan itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan ilmuwan penting. Nah, ini saya sambungkan dengan pernyataan yang disampaikan Prof. Nanat tadi. Kampus harus bisa menjadi tempat
di mana perasaan bebas berpikir itu hidup di profesor, di guru besar, di dosen, dan di mahasiswa. Supaya kampus terus menjadi mitra dari pemerintah. Tidak boleh ada perasaan takut berada di kampus dan mengungkapkan pendapatnya lagi. Kita melihat kampus-kampus itu justru menjadi mitra yang harus memberikan kepada kita bahan-bahan, materi-materi yang bisa membantu di dalam menjalankan tugas di pemerintahan. Prof. Ridi tadi bertanya tentang bagaimana program-program ini bisa berjalan. Bapak sekalian, kalau dari kami melihat berdasarkan observasi, pengalaman, program yang dibawa oleh orang yang dipilih lewat pemilu, apakah itu wali kota, apakah itu gubernur, apakah itu bupati, apalagi presiden, itu bawa dokumen janji Bapak Ibu, masuk ke birokrasi, itu bisa ditelan oleh birokrasi. Dan janji itu bisa berhenti jadi dokumen. Kenapa? Karena secara struktural, birokrasi kita tidak dirancang untuk melaksanakan hasil proses demokrasi. Paling sederhana Bapak Ibu lihat saja. Ini contoh nih. Nota keuangan untuk RAPBN tahun 2015 itu diajukan bulan Agustus tahun 2014. Pilpresnya kapan Bapak Ibu? 2014? Juli dan April. Presiden dilantiknya bulan Oktober. Bayangkan, presiden sebelumnya memasukkan anggaran bulan Agustus, presiden yang baru dilantiknya bulan Oktober. Terus yang habis dilantik melaksanakan rencananya siapa? Jadi presiden yang baru terpilih, dia kehilangan waktu 1 tahun lebih. Kenapa? Karena nota APBN untuk tahun berikutnya sudah dimasukkan 2 bulan sebelum dia dilantik. Betul tidak sekalian? Itu ditemukan di kabupaten, kota, provinsi se-Indonesia. Rancangan struktural ini, problem struktural. Lalu ketika sudah masuk, agenda itu bisa hilang di tengah jalan. Itulah sebabnya kami kemarin ketika di Jakarta, kami coba cari jalan keluar. Lalu diwujudkan dalam bentuk kegiatan, lalu dilakukan monitoring rutin 2 mingguan memastikan program itu berjalan. Ini Bapak Ibu sekalian, problem yang kita hadapi, bahwa agenda banyak, sampai dalam tertelan oleh proses birokrasi dan masuknya sendirian. Masuk ke ruang gubernur, tidak bawa siapa-siapa, masuk ke ruang wali kota, bupati, tidak bawa siapa-siapa, semua kepala dinas, semua direktorat harusnya bisa dieksekusi, itu hilang di jalan. Ini salah satu reform yang ingin kita lakukan. Bagaimana membuat birokrasi kita betul-betul bisa melaksanakan apa yang menjadi janji politik, komitmen politik, menjadi delivery program di tempat yang paling ujung, seperti soal stunting se-Indonesia. Yang kedua, regional. Kami pernah merasakan jadi kepala daerah, Bapak sekalian. Bapak Ibu boleh cek ke bupati, wali kota. Di sini ada Bu Wakil Wali Kota juga hadir di sini. Ini Bapak Ibu sekalian coba ditanya, wali kota, bupati, pernah tidak dapat arahan di kabupaten Anda? Daya baca. Begitu membaca sesuatu yang agak panjang, WA panjang pun skip Pak. Tapi daya baca kita, minat baca, memang mengukur daya baca tidak mudah. Tapi kami melihat membaca itu adalah sebuah kebiasaan dan harus ada pembiasaan. Insya Allah nanti Pak, kami akan aktifkan lagi 15 menit membaca sebelum pelajaran di sekolah dimulai, baca apa saja, boleh bawa buku sendiri, yang penting tiap hari pembiasaan membaca. Diajarkan, dibiasakan jadi kebiasaan, jadi kebudayaan. Jadi kebudayaan membaca itu prosesnya diajarkan, dibiasakan jadi budaya. Kemudian tentang bidang teknologi dan soal peneliti, pemerataan bidang. Bapak sekalian, kalau menurut kami, kalau boleh kami berbagi pandangan, lebih baik begini ini didiskusikan bersama dengan para ilmuwan, termasuk dengan IJMI.
Kalau boleh saya titip nih Prof. Arief, buat Ijmi dan teman-teman ilmuwan, terkait dengan apa yang dipikirkan. Satu, hal apa yang harus diteruskan dari kebijakan ilmu pengetahuan hari ini. Kedua, hal apa yang harus dikoreksi dari kebijakan terkait dengan bidang keilmuan. Yang ketiga, hal apa yang harus dihentikan dari program yang ada sekarang, yang jangan diteruskan. Hal keempat, hal baru apa yang harus dikerjakan untuk melakukan reformasi dan perubahan. 4 itu yang kita butuhkan. Yang siapa yang menyusun? Yang menyusun sebaiknya justru dari teman-teman ilmuwan. Tapi kami sependapat bahwa kita di Indonesia oversupply di berbagai bidang dan undersupply di bidang-bidang yang lain. Lalu turun lagi ke bawah, kami melihat perlu ada reform tentang guru mengajar Bapak Ibu. Mohon maaf, guru sangat menentukan minat pada bidang. Kita ini suka sebuah pelajaran bukan karena bukunya, tapi karena gurunya. Sayangnya guru matematika, fisika, kimia sering nakutin Bapak Ibu semua. Sering dalam situasi tidak menyenangkan. Kita membutuhkan guru-guru bidang sains yang menyenangkan, yang bisa mengajar sains dengan cara yang baru, sehingga bidang sains itu semenarik bidang olahraga, semenarik bidang kesenian, semenarik bidang-bidang yang anak-anak suka. Tapi kalau bidang sains yang mengajarkan itu tidak menarik, maka bidang itu nggak menarik juga. Menambah beban. Ini fakta di lapangan, kita menemukan bahwa ini menjadi penting nih. Lalu terkait dengan kompas agama, saya setuju Pak, ini insya Allah jadi rujukan etika, kami sependapat. Lalu Prof. Didin ini menggambarkan sebuah keseriusan masalah terkait dengan program-program struktural kita. Pak, kami melihat harus ada ketegasan negara Pak, terutama di dalam menetapkan kebijakan-kebijakan untuk bisa ada satu kata kunci, transparansi. Selama tidak ada transparansi, maka banyak sekali program-program yang dalam kenyataannya hanya menguntungkan sekelompok orang itu lewat begitu saja dan tidak ada yang tahu. Paling gampang PSN dah Pak. PSN itu kalau ditanya bagaimana sebuah program masuk PSN? Bagaimana KPK itu dikembalikan menjadi institusi yang benar-benar bertaring dan tidak dalam kendali pemerintah lagi. KPK. Karena dengan adanya KPK inilah, maka sektor-sektor strategis itu bisa dicegah. Bisa dicegah. Kami, ini cerita sedikit, kami di Jakarta minta tolong mantan KPK untuk jadi KPK Ibu Kota. Tugasnya apa? Pencegahan. Karena tidak bisa kita melakukan penindakan. Tapi begitu ada pencegahan, Bapak Ibu sekalian, selama kami bertugas di Jakarta, banyak program yang diusulkan oleh birokrasi ketika direview oleh KPK Ibu Kota itu tidak layak untuk dijalankan. Karena ada pertanyaan mendasarnya. Satu, soal governance. Yang kedua, siapa dapat apa, berapa besar, kapan, di mana. Kita seringkali bikin program hanya memberikan kepada sekelompok orang dan sekelompok yang lain tertinggal terus-menerus. Kemudian yang berikutnya, peran Bulog. Peran Bulog ini khususnya untuk pada bidang pangan, ini penting sekali untuk kita kembalikan menjadi kepanjangan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga jual beras petani. Ini kata kunci. Lalu KPPU betul-betul bergigi. Bukan KPPU yang sekedar menjadi penonton di samping. Kata kunci dari ini semua Bapak Ibu sekalian, jangan kompromi pada rekrutmen komisioner. Mulai dari KPU, KPPU dan seluruh KPK, jangan kompromikan itu. Pilih mereka-mereka yang memiliki kompetensi, berintegritas, rekam jejak yang baik, sesudah itu berikan kesempatan pada masyarakat untuk mengawasi. Karena kata kuncinya di orang. Bukan semata-mata di job desk-nya, tapi justru pada orangnya. Nah, ini akan punya dampak mudah-mudahan Pak, bila ini dikerjakan. Tapi kami setuju bahwa ke depan harus ada dari pemerintah garis besar. Siapa yang akan diangkat, siapa yang sudah bisa jalan sendiri.
kalau dalam bahasa sederhana yang kami boleh ungkapkan, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Nah, di pemerintahan itu Bapak Ibu sekalian, proses teknokrasi ini, Bapak Ibu masih ingat GBHN zaman Orde Baru? Masih ingat ya, kita pernah ikut penataran P4, dapat buku tebal sekali itu, isinya GBHN. Apa yang menarik? Semua orang paham, ini sedang 5 tahun stabilitas, ini sedang 5 tahun pertumbuhan, ini sedang 5 tahun pemerataan. Konsep yang kompleks itu diterjemahkan dalam bahasa komunikasi yang sederhana. Dan itu membuat seluruh negeri punya pegangan arah. Ini yang harus kita kembalikan juga, supaya perubahan struktural itu betul-betul bisa terjadi, karena kita punya pegangannya. Saya sudah diingatkan waktunya habis, jadi saya ingin sampaikan kepada semua sebagai penutup Bapak sekalian, bahwa kami merasa tanggung jawab yang sedang diembankan ini adalah tanggung jawab bersama. Saya mendapatkan tugas menjadi seorang calon presiden, tugas saya sebenarnya mengajar, lalu saya menjadi seorang calon hari ini. Kami membutuhkan dari semua dukungan, bukan sekedar soal suaranya, tapi gagasan, ide, pikiran. Kami menyadari tidak mungkin dikerjakan sendirian. Pilihan boleh berbeda-beda, tapi kita sedang berbicara tentang Indonesia ke depan dan gagasan-gagasan yang bagus yang bisa menjadi faktor pengungkit kebangkitan kita, faktor pengungkit perubahan kita. Maka dengan senang hati kami berharap bisa mendengar, termasuk dari IJMI ini. Jadi saya tadi sampaikan 4 hal, kalau boleh IJMI sampaikan, apapun juga bidangnya, apa yang harus diteruskan, apa yang harus dikoreksi, apa yang harus dihentikan, dan apa hal baru yang harus dilakukan. Bila dari teman-teman di IJMI ada masukan terkait 4 hal itu, maka kita akan sangat membantu sekali di dalam kita mencoba untuk mendorong perubahan di negeri ini, supaya kita bisa meraih yang kita harapkan sebagai keadilan bagi semuanya. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Anies Baswedan yang sudah menyampaikan visi misi dan juga menjawab seluruh pertanyaan dari panelis. Dan dengan demikian maka sidang pleno dengan agenda penyampaian visi misi calon presiden dengan ini saya nyatakan selesai dan ditutup. Saya kembalikan kepada panitia. Tepuk tangan buat Pak Anies Baswedan. Dilanjutkan dengan penyerahan plakat dari Ketua Umum IJMI. Boleh kita berikan aplaus yang Ibu Profesor Naidah Naim dari Korwil IJMI Sulawesi Selatan. Iya, mohon berkenan tetap berada di tempat. Dilanjutkan dengan penyerahan buku dari IJMI Sulawesi Selatan yang diserahkan oleh Ibu Profesor Naidah Naim kepada calon Presiden Republik Indonesia Bapak Anies Rashid Baswedan. Boleh kita berikan aplaus yang paling meriah sekali lagi Bapak Ibu hadirin.